Tujuan hidup itu nggak pernah soal ketawa, ya. Nggak pernah soal senyum, nggak pernah soal bahagia. Tapi cuman untuk survive dan kita tanggung jawab terhadap keluarga kita. Nah, tanggung jawab ini formatnya banyak ya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tanggung jawab nih. Mungkin gua tahu beberapa yang nonton gue itu ada orang tua. Tanggung jawabnya untuk anak-anaknya, untuk sekolahin anaknya. Ada juga anak yang punya tanggung jawab, walaupun dia mungkin masih di bangku kuliah, harus punya tanggung jawab untuk biayain adiknya sekolah. Nah, itu format tanggung jawab. Terus kalau misalnya kalian kerja nih, ya. Kalian kerja di restoran, kalian jadi waiter di restoran. Kalian merasa, oh gini gue nggak mau kerjain gini, nggak enak, capek gue. Nah, lu mau sekolahin adik lu atau enggak gitu kan pertanyaannya. Lu mau bayarin keluarga lu makan atau enggak? Lu mau bisa biayain orang tua lu atau enggak? Seperti gue dulu, kalian mungkin kira, oh ini enak nih pasti anaknya orang kaya. Gue itu harus biayain nyokap gue di saat gue masih sangat susah. Di saat gue nggak punya apa-apa, gue harus punya tanggung jawab bahkan untuk biayain adik gue, biayain nyokap gue. Ya. Dan itu bukanlah hal yang gampang. Lu kira gue mau jualan sedotan? Lu kira gue datang di sini ya sambil sigar gaji UMR ini tiba-tiba gitu. Ini gue kerja udah 10 tahun buat nyampe di sini. Dulu gue agen properti keliling, ditolakin orang panas-panas. Seperti ini nih, panas-panas. Ditolakin orang, naik motor itu. Hujan-hujan nyampe ke propertinya, orang yang janji udah telepon nggak jadi beli. Bukan nggak jadi beli, nggak jadi datang. Ditinggalin gue di sana. Nah, apakah itu hal yang mudah? Jawabannya tentu tidak. Tapi apakah gue fokus terhadap kebahagiaan gue sendiri? Tidak. Gue fokusnya ke satu tadi, tanggung jawab. Ya, karena hidup ini untuk survive. Kalau gue nggak begitu ya, nggak bisa survive. Justru kalian yang masih bisa enak sekarang, masih orang tuanya bisa biayain, itu justru kalian punya privilege di situ. Kalian pernah dengar nggak sih, kalau misalnya orang itu ngomong, ya, orang yang punya uang banyak, itu biasanya uang bisa merubah dia jadi jahat. Itu adalah miskonsepsi. Atau kalian mungkin ngomong gini ke teman kalian, kalian tahu nggak sih si Budi itu jadi jahat gitu, sejak dia punya duit. Atau misalnya si Joko itu jadi belagu gitu karena dia udah mentang-mentang udah banyak duit jadi belagu. Ini menurut gue adalah pernyataan atau kalimat yang sangat keliru. Karena menurut gue pribadi, uang itu nggak bisa merubah seseorang. Itu hanya menunjukkan sifat aslinya. Karena uang itu merupakan kaca pembesar. Kalau memang dasarnya orang itu baik, punya banyak uang akan bikin dia bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi. Sedangkan kalau dasar dari hati asli orang itu jahat, uang itu akan bikin dia jadi 10 kali lebih jahat lagi. Ini adalah perangkap dari orang miskin, yaitu punya persepsi bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu jahat dan orang yang punya uang itu adalah jahat. Kalau misalnya kalian ngomong gitu tentang uang, ya justru uang gak akan pernah datang ke hidup kalian. Menurut gua, ketidakpunyaan uang itu adalah justru dari akar permasalahan itu sendiri. Kenapa orang bisa jadi begal? Karena nggak punya uang. Kenapa orang melakukan tindak kriminal? Karena nggak punya uang. Apakah ada orang yang punya banyak uang lalu jahat? Banyak. Tapi apakah orang ada yang punya banyak uang lalu melakukan kebaikan? Juga banyak. Uang itu tidak pernah bisa mengubah yang namanya sifat manusia. Karena uang itu adalah pada dasarnya benda mati ya. Benda mati yang merupakan penampungan suatu energi, yaitu waktu manusia dan juga keringat darah manusia. Dengan uang, justru manusia itu akan ibaratnya berevolusi untuk menunjukkan jati dirinya dan sifat asli dari dalam hati kecilnya. Karena gue bilang tadi di awal, uang itu merupakan kaca pembesar. Kalian bayangin tadi ya, bahwa uang itu adalah benda mati. Benda mati ini adalah penampungan dari energi manusia, ya, penampungan dari keringat darah manusia, penampungan dari waktu manusia. Kalau misalnya kita bayar ojek, dia yang nganterin makanannya kalian bayar 50.000, seperti itu.